Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran ditinjau dari segi ilmu nahu ya, atau Al-Quran ditinjau dari segi ilmu nahu dan i'rab. Artinya saya akan menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan ilmu nahu i'rab. Sekarang kita akan bahas tentang Al-Fatihah ayat yang kedua yang dikenal dengan istilah hamdalah. Kalau sebelumnya adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini adalah ayat yang kedua yang merupakan bagian daripada zikir atau sering kita ungkapkan ketika kita mendapatkan sebuah nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akan kita lihat dari segi nahunya ya. Yang pertama, kalimat pertama adalah alhamdu adalah isim. Kenapa isim? Dengan adanya alif lam di awal, ini menunjukkan dia adalah isim. Di samping alif lam sebagai tanda untuk sebuah isim, alif lam juga merupakan sebagai ciri bahwa isim tersebut adalah isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah isim yang sudah dijelaskan, sudah ditentukan objeknya. Nah, seperti alhamdu, pujian itu, ya, alif lam. Nah, ada ulama mengatakan alif lam ini adalah istighraq. Maksud istighraq artinya menunjukkan pada segala jenis pujian. Itu alhamdu. Asyukru juga sama, alif lamnya adalah istighraq, segala puji syukur. Segala macam-macam syukur. Oh, alhamdulillah segala macam pujian. Nah, alhamdulillah isim dan dia ma'rifat dan dia ada di awal ayat. Di awal jumlah berarti dalam ilmu nahwu. Dan dia adalah marfu dengan domah. Kenapa yang marfu dengan domah? Karena dia adalah isim mufrad. Ya. Nah, isim marfu atau isim marfu yang ada di awal jumlah dia jabatannya sebagai mubtada. Maka alhamdu adalah mubtadaun. Mubtada dan mubtada termasuk pada kategorinya marfu atau asma, maka dia wa huwa marfuun dan dia di marfu. Kemudian yang menjadi tanda marfunya wa alamatu raf'ihinya wa dan alamatu tanda raf'ihi rafa'nya. Itu ini tanda rafa'nya lain. Artinya dengan dhammatu, dengan domah. Domahnya zahirah, artinya terlihat. Nah, kelihatan domah ada di ujung. Matun zahiratun pada akhirihi di ujungnya. Domah yang terlihat di ujungnya. Nah, kemudian lillahi, ternyata lillahi ini bukan satu kalimat. Lillahi itu pertama ada li-nya. Dan li yang ilmu nahwu adalah harfu jarin. Dia adalah huruf jar yang fungsinya menjarkan isim yang ada sudahnya. Berarti Allahinya dia sebagai isim majrur. Ismun yang dijar. Siapa yang menjarkannya? Itu lam. Di ismun yang dijar bilami oleh lam. Ismun majrurun bilami, isim yang dijar oleh lam. Lam adalah huruf jar. Kemudian yang menjadi tanda jarnya wa alamatu dan tanda jarihi jarnya adalah kasratun. Karena kita tulis kasratun, kasrah dan terlihat kasrahnya maka namanya zahirah. Kasratun zahiratun, kasrah yang terlihat di akhirihi, di atau pada akhirihi ujungnya. Ya. Nah, di sini alhamdulillah mubtada. Dan mubtada perlu khabar. Khabar mubtada tentu dalam keadaan marfu. Di sini enggak ada isim marfu yang lain. Rabi majrur. Alamin juga adalah majrur dengan dia. Nah, yang menjadi khobar daripada alhamdu
ternyata ada yang dibuang. Bagaimana cara meli'rabkannya? Maka kita jelaskan. Al-jaru maksudnya huruf jar. Jadi huruf jar sebutan al-jar, artinya yang menjarkan. Wal majruru, dan yang dijar artinya isim majrur. Jadi huruf jar dan yang dijar ini Allahi. Al-jaru majrur artinya huruf jar dan yang dijar. Jadi lam dan Allah ini, lillahi ini adalah maksud adalah lillahi. Al-jar wal majrur sibhul jumlah adalah sibu jumlah. Nah, adalah sibu jumlah. Setiap sibu jumlah artinya menyerupai jumlah. Sibu artinya menyerupai jumlah-jumlah. Setiap sibu jumlah itu perlu kepada namanya muta'alakun. Maka al-jar wal majrur sibu jumlah muta'alakun. Dia perlu muta'alak. Tapi muta'alaknya di sini tidak ada. Berarti dia muta'alaknya dengan bisyai'in mahzufin. Jadi muta'alaknya dibuang. Dia muta'alak artinya dihubungkan dengan ada lafaz yang dibuang, sesuatu yang dibuang. Apa yang dibuang? Takdiruhu, maka kita tetapkan bahwa yang dibuangnya adalah khasun. Nah, ini yang dibuang. Jadi ada yang dibuang lafaz khasun di dalam asalnya alhamdu khasun lillah. Ya. Jadi takdiruhu khasun, di mana khasun yang dibuang ini dia menempati posisi raf'in rofa khobarul mubtada. Jadi yang menjadi khobar mubtada adalah muta'alak yang dibuang. Jadi bukan lillahinya yang menjadi khobar. Karena lillah tidak bisa jadi khobar. Jadi alhamdulillah asalnya ada alhamdu khasun lillah. Pujian itu khusus bagi Allah. Artinya hamba tidak layak untuk mendapat pujian. Nah, kita lanjutkan. Kemudian adalah lafaz Rabbi. Kenapa dia di majrur? Sini kan di majrur, harakatnya kasrah. Kenapa Rabbi di kasrah? Padahal sebelum Rabbi tidak ada huruf jar. Enggak ada huruf jar kan? Nah, Rabbi di kasrah ternyata dia menjadi sifat. Apa itu sifat? Berarti ada yang diberi sifatnya, namanya mausuf. Nah, Rabbi adalah sifat bagi siapa? Yaitu Allah. Dan Allah dalam keadaan majrur, sifatun dari isim, sifatun minal ismil majruri. Dia sifat dari isim yang dimajrur. Sifatun minal ismil majruri. Otomatis wahwa dan dia majrurun, dan dia juga otomatis dijar. Dan tanda jarnya adalah dengan kasroh. Nah, ini kasroh kan, wabi kasratun zahiratun fi akhirih. Ternyata irabanya belum tuntas, bahwa mudhaf. Dia adalah mudhaf. Kenapa? Tahu dari mana kita mudhaf? Karena Rabbi adalah isim. Isim kan harus ada cirinya. Rabbi tidak ada alif lam di awal, tidak ada tanwin. Kalau isim yang tanpa alif lam tanpa tanwin, besar kemungkinan dia adalah mudhaf. Karena kalimat setelahnya yaitu adalah lafaz al-alamin, dia akan menjadi mudhafun ilaih. Ya. Nah, maka irabannya bagaimana? Nah, ini kita irabannya al-alamina adalah mudhafun ilaihi.
dia mudhafun ilaih. Di setiap ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Wa huwa dan mudhaf ilaih itu dia selamanya majrur, maka wa huwa majrurun. Dan dia yang menjarkan mudhaf ilaih adalah mudhaf, wa huwa majrurun bil mudhaf. Dan dia dijar oleh mudhaf. Jadi yang menjarkan mudhaf ilaih adalah mudhaf. Namanya jar bil idhofah. Kemudian tanda jarnya wa alamatu jarihinya, tanda jarnya adalah dengan ya, bukan kasroh ya. Wa alamatu jarihi yaun, adalah ya. Kenapa dengan ya? Ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa dia tanda jarnya dengan iya? Berbeda dengan yang lain. Nah, kita saksikan dulu. Dia dengan iya li'annahu, karena dia termasuk min jam'i jama muzakkari muzakkar salimi, muzakkar salim. Karena dia termasuk pada jama muzakkar salim. Jadi kalau jama muzakkar salim, dia tanda majrurnya adalah dengan iya. Ya. Nah, kita tuntaskan. Ya ini adalah tanda jar bagi jama muzakkar salim karena jadi mudhaf ilaih. Guna apa itu nun di sini? Ya, ada nun kan? Dalam ilmu nahwu, wa nunu, dan nun yang ada pada jama muzakkar salim adalah iwadun, pengganti anit tanwini, dari tanwin. Nah, pengganti tanwin dari mana? Ini tanwini fil ismil mufrad. Nah, demikian penjelasan i'rab daripada alhamdulillahirabbil alamin yang kita kenal dengan istilah hamdalah. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini dapat menjadi tambahan wawasan. Bila ada berbeda pendapat, saya persilakan untuk berkomentar di bawah video ini. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu ayat yang dalam Al-Fatihah ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menambah dapat wawasan bagi mereka yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.